Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku yang tercinta. Kita lanjut sekarang dengan ayat yang kedua. Wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Qur'an yang penuh hikmah. Maka ayat ini menegaskan tentang hikmahnya Al-Qur'an. Apa saja hikmah di balik kitab suci Al-Quran ini, di balik ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran ini? Di antaranya Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan bahwa Al-Quran yang penuh hikmah itu, kata beliau, adalah ayil muhkamil ladzi la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi. Al-Quran adalah kitab yang berisikan hukum-hukum yang tidak ada padanya kebatilan, kesalahan, baik di depan maupun di belakangnya. Artinya, seluruh ayat-ayat dalam Al-Quran, mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, dipastikan tidak ada unsur-unsur kebatilan sedikit. Keseluruhannya adalah al-haq, kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menentang, meragukan ayat-ayat Al-Qur'an dan mengatakannya tidak sesuai dengan al-haq atau kebenaran. Sama sekali tidak ada yang mampu untuk melakukan hal itu. Satu contoh misal dalam surat Ali Imran ayat 191. Kita lihat bagaimana hikmah dalam Al-Quran ini menceritakan sesuatu yang mungkin agak sepele dalam pandangan kita. Karena itu Allah hadirkan contoh yang paling kecil dalam kehidupan kita. Yakni diciptakannya seekor nyamuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terkait dengan seekor nyamuk ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 26, "Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha." Sesungguhnya Allah tidak pernah merasa malu untuk membuat perumpamaan hatta dengan seekor nyamuk atau yang lebih tinggi dari nyamuk tersebut. Artinya kita lihat bagaimana seekor nyamuk yang Allah ciptakan dengan jumlah yang banyak berkembang biak tentu saja ternyata membawa hikmah yang luar biasa pada kehidupan manusia. Sederhananya saja, dengan adanya hewan nyamuk yang Allah ciptakan, maka seorang bisa mendirikan perusahaan obat nyamuk, pabrik obat nyamuk yang dibuat sedemikian rupa, diproduksi sedemikian banyak, bahkan bisa menciptakan lapangan kerja untuk orang banyak. Mereka yang kerja menjadi buruh pabrik di pabrik nyamuk, di pabrik obat nyamuk itu, mendapatkan rizki dari sebab Allah ciptakan seekor nyamuk dan kemudian memberikan rangkaian hikmah yang lainnya. Oleh karena itu, berbicara tentang apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini, ujung-ujungnya kita diajak untuk memberikan konklusi, memberikan kesimpulan sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 191. Kita hanya bisa berucap, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Rabb kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan batil. Maha suci Engkau, karena itu jagalah kami dari api neraka. Saudara-saudaraku sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lain lagi dalam tafsir Jalalain, menafsirkan ayat yang kedua dari surah Yasin ini, wal Qur'anil Hakim. Sebutkan dalam tafsir Jalalain, al-muhkam bi'ajibin nazam. Al-muhkam bi'ajibin nazam. Jadi
Al-Quran adalah ayat-ayat yang berisikan hukum, tapi dikemas dengan gubahan kalimat yang sangat menakjubkan, dengan nagom yang sangat indah. Wa badi'il ma'ani, ditambah lagi makna-maknanya begitu tinggi. Oleh karena itu, keindahan Al-Quran ini, baik kalimatnya maupun makna-maknanya, bahkan dia hampir kayak seperti syair yang ujungnya selalu kadang-kadang sama, dirangkai sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang di dalam ayat Al-Quran berakhir dengan huruf yang sama di belakang, berakhir dengan harkat yang sama di belakang, berakhir dengan nada yang sama di belakang. Inilah yang disebut dengan ajibin nazam. Jadi satu gubahan yang sangat menakjubkan dari Al-Quran. Oleh karena itu, karena Al-Quran ini sebetulnya bisa dikatakan dia seperti sebuah urutannya, susunannya, sebuah syair, sebuah puisi, atau sebuah kalimat-kalimat yang indah. Karena itu menjadikan Al-Quran ini menjadi mudah untuk difahami, mudah dibaca, dan bahkan mudah untuk dihafal. Oleh karena itu, mengenai hal ini Allah menegaskan, bahkan mengulang-ulang sampai 17 kali satu ayat dalam surat Al-Qamar yang menegaskan tentang begitu mudah dan gampangnya membaca dan menghafal ayat-ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran ini untuk menjadi amalan zikir. Entah itu dibaca, entah itu ditadaburkan, entah itu dihafal, dimurojaah, semuanya. Maka Allah hanya mengingatkan kepada kita, fahal mim muddakir. Maka apakah ada orang-orang yang mau menjadikan Al-Quran ini sebagai pengingat bagi dirinya, agar dia selalu berusaha untuk membacanya, mentadaburinya, dan menghafalkannya. Demikianlah Bapak Ibu sekalian. Jadi sampai ayat tersebut sekali lagi diulang di dalam surat Al-Qamar sebanyak 4 kali. Jadi maaf, saya ralat tadi, bukan 17 kali, tapi diulang sebanyak 4 kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qamar yang diawali dari ayat yang ke-17 dan beberapa ayat-ayat lain berikutnya. Saudara-saudaraku sekalian yang aku cintai, yang kami cintai, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Ibnu Katsir, Imam Jalalain, lain lagi dengan Imam At-Tabari rahimahullah. Imam At-Tabari menafsirkan wal Qur'anil Hakim, Al-Quran yang penuh hikmah. Beliau mengatakan al-muhkam bima fihi min ahkamihi wa bayyinati hujajihi. Jadi Imam Tabari melihatnya dari sisi bahwa Al-Quran itu tidak hanya hayat yang tidak hanya surat atau kitab yang mengandung hukum-hukum Allah di dalamnya, tetapi juga bisa menjelaskan hujah-hujah dan argumentasi-argumentasinya. Kita bisa lihat salah satu contoh dalam surat Al-Isra ayat 22-23. Bagaimana kita perhatikan dua ayat ini merupakan satu hujah yang kuat terhadap satu ketetapan hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita camkan ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati perbuatan zina, karena sesungguhnya perbuatan zina itu adalah sesuatu yang keji
dan jalan yang sangat buruk. Kemudian ayat setelahnya seolah memberikan sebuah gambaran, hujah, argumen, dampak. Kenapa perbuatan zina itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Kenapa demikian? Karena dampak dari perbuatan zina bisa saja mengarah kepada tindakan-tindakan kriminal yang lebih dahsyat, yang bahkan sampai menghilangkan nyawa seseorang. Karena itu ayat setelahnya berbunyi, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan kebenaran. Seperti menjalankan hukum kisos misalnya, nyawa harus dibayar dengan nyawa, itu karena alasan kebenaran. Orang boleh dihukum mati atau dihukum kisos, atau orang boleh dihilangkan nyawanya karena alasan kebenaran. Tetapi di luar itu, selain daripada itu semua, sangat dilarang tegas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelarangan terhadap perbuatan zina itu sama halnya dengan pelarangan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Hanya saja hilangnya nyawa seseorang ini terkadang itu disebabkan juga oleh praktek-praktek perzinahan. Oleh karena itu, kalau kita melihat dalam penyataan berita-berita di masyarakat yang sering kita dapati, mengapa terjadi praktek-praktek aborsi, pengguguran kandungan janin, ya, yang digugurkan sedemikian rupa, itu diantaranya karena untuk menutupi perbuatan zina seseorang. Oleh karena itu, kita lihat Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, hikmah dalam Al-Quran itu semakin digali, semakin banyak kita dapat, semakin bisa kita petik, semakin menjadi keyakinan kita yang kuat bahwa Al-Quran adalah wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ayat yang kedua dari surah Yasin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Saya akhiri dengan mengucapkan aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.